Part 8, SMP XXX Yogyakarta. 2002. Ya, saat itu saya resmi tercatat sebagai pelajar SMP. Dan saya bersekolah di sebuah SMP negeri terkemuka di kota Jogja. Seperti anak baru di sekolah lainnya, saya JG mengalami yang namanya MOS. Masa yang harusnya dijadikan sebagai orientasi atau pengenalan sekolah nampaknya dimanfaatkan betul oleh senior-seniorku untuk mengerjai kami. Masa SMP saya terasa lebih baik. Karena saya dapat membuat image baru di sini. Setelah saya belajar ilmu batin, memang pembawaan saya lebih tenang. Saya tidak lagi berkeringat dingin sepanjang hari karena gelisah. Saya tidak lagi bicara sendiri. Karena saya bisa menahan gejolak di hati saat melihat makhluk halus. Saya jadi lebih bisa melihat dunia dengan lebih baik. Saya belajar bahwa di hidupku akan ada warna baru. Hidup saya di masa dulu boleh kelam, boleh menyedihkan, tapi saya tidak akan membuat hal itu berlarut dalam kehidupan saya. Tapi apakah itu akan merubah cerita saya sebagai indigo? Tentu saja tidak. Setiap umur saya bertambah, saya merasakan kepekaan saya semakin menguat. Jika dulu saya hanya dapat melihat makhluk halus, maka saat SMP saya seperti mendapat kutukan baru. Apa itu? Saya akan ceritakan sebentar lagi. Kelas 1 SMP, saya sudah mengenakan seragam putih biru sekarang. Ya, seperti pelajar kelas 1 lainnya dengan seragam yang masih baru dan kedodoran, kisah baru saya dimulai. Sekolah saya adalah sekolah yang sudah sangat tua. Sekolah ini dibangun sekitar awal 1900-an untuk menyekolahkan pribumi bangsawan di masa itu, dan pengalaman-pengalaman mistis juga mulai saya alami. Waktu itu adalah hari pertama bersekolah setelah 3 hari di pelonco habis-habisan saat MOS. Saya berjalan dari parkiran sepeda menuju kelasku. Saya mendapat kelas A. Sebelum masuk kelas saya ke kamar mandi dulu untuk pipis. Klek, pintu kamar mandi dibuka. Dan apa yang saya lihat tidak seperti kamar mandi. Itu lebih mirip ruang tamu. Lengkap dengan penghuninya. Silahkan bayangkan. Di dalam kamar mandi terdapat 4 makhluk. Yang pertama adalah seorang wanita yang duduk di pinggiran bak mandi. Yang nampaknya tidak bisa duduk dengan benar. Karena tubuhnya seperti terpotong setengah. Hanya bagian pinggang sampai kepala. Dan memperlihatkan darah berwarna merah pekat menetes dan membanjiri lantai dinding. Dan bak kamar mandi hingga membuat airnya berwarna merah. Darah itu menetes dari bawah perutnya, mengalir ke bawah melewati ususnya yang terburai. Makhluk kedua adalah berwujud 2 anak kecil laki-laki. Mereka tampak normal. Hanya tidak berpakaian. Dan sorot matanya datar. Mereka tampaknya lumpuh karena mereka bergerak menyeret tubuhnya dengan tangan. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki berwujud tua, tanpa rambut, tanpa telinga, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Hanya 2 buah bola mata tanpa kelopak yang menghiasi wajahnya. Saya kembali risih. Mereka menatapku aneh seolah penasaran dengan siapa saya ini. Kenapa bisa merasakan mereka? Akhirnya saya urungkan niatku untuk pipis. Saya menutup kembali pintu kamar mandi dengan setengah membantingnya karena saya JG tetap merasa takut. Saya berjalan menuju kelas saya dengan setengah berlari. Saya berhenti di pintu kelasku. Ada sebuah papan di atas pintu yang bertuliskan, kelas 1 AL Wali kelas. Basrudin, SPD. Saya melamun sejenak. Dan berharap, semoga saat saya masuk tidak ada tatapan-tatapan jijik melihatku. Semoga tidak ada lemparan kapur atau benda-benda lainnya. Semoga saya tidak diejek saat saya masuk. Semoga ada yang mau kuajak bicara, atau paling tidak ada yang sekedar mau membalas sapaku. Bismillah, saya bergumam dan saya masuk ke kelas baru saya. Tampaknya saya harus terbiasa dengan situasi ini. Di mana tidak ada lagi lemparan benda keras ke kepalaku. Tidak ada cacian dan ejekan kasar. Tidak ada lagi yang mengusirku untuk pergi.